Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkat ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mari kita haturan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Jember, Bapak Dekan Fakultas Dakwah, Ibu Kaprodi Psikologi Islam, Bapak Dosen Mata Kuliah Retorika dan Teknik Hitobah, dan teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi. Saya di sini akan sedikit berhitobah tentang peradaban Islam di era globalisasi. Dosen dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sering terbesit pertanyaan dalam diri kita, bagaimana agar umat Islam mampu bangkit dari keterpurukan kondisi pada zaman ini? Kalaupun mungkin untuk bangkit, bagaimana cara untuk memulainya? Ada sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 139-140, yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir pun mendapat luka yang serupa pada perang Badar, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pada ayat tadi, turun ketika umat Islam benar-benar jatuh dalam titik nadir keterpurukan. Ketika perang Uhud, banyak kaum muslimin yang gugur sebagai syuhada. Rasulullah pun manusia termulia di dunia ini terluka, bahkan beliau pun sempat diisukan telah meninggal dunia. Maka dari itu, Allah menurunkan sebuah ayat tadi sebagai pembangun mental dan semangat kaum muslimin. Ada 3 pilar yang bisa kita jadikan sebagai modal untuk membangkitkan umat ini. Yang pertama, tumbuhkan harapan pada setiap diri kita. Firman Allah surat Al-Imran ayat 139, maksud dari ayat tersebut adalah jangan sampai kamu menyerah atau berputus asa, atau bahkan tidak ada lagi harapan untuk bangkit. Padahal semestinya kamu adalah orang yang berpotensi menang dan berjaya. Hidup tanpa harapan adalah kematian dan kegagalan yang sebenarnya. Dengan harapan, Rasul dapat membangun peradaban yang tidak tertandingi. Dengan harapan pula, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dapat mengusir tentara Salibis dari bumi Palestina yang sudah mencokol bertahun-tahun. Dalam surat Yusuf ayat 87 dijelaskan bahwa jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa kecuali orang-orang yang kafir. Lalu yang kedua, kekuatan dari kualitas iman. Di ayat tadi terdapat arti jika kamu beriman. Sekarang pertanyaannya, bukankah ketika ayat ini turun mereka para sahabat sudah beriman? Mereka memang sudah beriman, tapi mereka sedang mengalami kegoyahan dan dirundung duka. Artinya, bisa dikatakan kamu semua adalah orang hebat, orang yang ngetop, bahkan jagoan. Tapi inti dari semua itu, kita harus beriman terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, perlunya umat menguasai dan memahami sunatullah yang ada di jagat raya ini. Maksud yang ada pada surat Al-Imran ayat 140, kehidupan ini terus berputar karena kita di atas, tapi suatu ketika kita bisa di bawah juga. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah meninggikan kedudukan beberapa kaum lantaran kitab ini Al-Quran dan merendahkan kedudukan yang lain dengannya juga. Maksudnya,
Al-Quran berbanding lurus dengan suatu umat. Semakin dekat suatu umat dengan Al-Quran, maka semakin tinggi derajatnya. Begitu juga sebaliknya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.